Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan si Esther di sini udah dibongkar ya fairing kanan kirinya karena di sini kita mau ganti filter oli nih, kebetulan pakai KNN. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu detailnya dan gimana cara ganti oli di Yamaha R25, tonton terus ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini semuanya udah lengkap ya, peralatan olinya, cleanernya ada, tapi kita bahas dari si filter olinya dulu. Nah, di sini si Esther pakainya KNN ya sekarang. Sebelumnya kan dia masih pakai yang bawaan Yamaha, sekarang ganti pakai KNN. Satu hal yang menarik dari filter KNN ini adalah dia ini di bagian tutupnya sini, ini ada bentuk kunci 17-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti mau ganti-ganti filter oli, yang sebenarnya jarang juga sih ganti filter oli, dia ini nggak perlu ribet pakai kunci tambahan lagi atau yang bentuknya bel atau yang mangkok gitu tuh nggak perlu. Jadi teman-teman tinggal nyediain kunci ukuran 17, dia udah bisa dilepas pasang gitu. Terus lebihnya sih fitur-fitur unggulannya ya kalau yang ada di dusnya sih superior engine protection integrated 17 mm easy removal nut itu yang tadi gue jelasin, sama heavy duty for extreme condition gitu. Terus selebihnya sih ya mungkin yang gue incer itu adalah flow-nya yang lebih baik dan ya durable-nya itu. Karena kan si Aster ini ya namanya motor dipakai gitu ya, dipakai touring, dipakai track day, ya emang pemakaiannya berat-berat lah. Jadi kayak gue pikir untuk filter oli dengan harga 250.000 yang mana sebenarnya jauh banget ya dari yang orinya. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk dicoba gitu. Selebihnya sih nggak ada info spesial lagi ya teman-teman, karena masa pakainya sendiri orang KNN bilang ini disamain aja sama kayak filter bawaannya. Berarti kalau di Yamaha ini tiap 20.000 kilo sekali, itu jadi cukup irit. Dan ini made in Thailand ya teman-teman, walaupun mereknya US tapi made-nya udah Thailand gitu. Jadi masih impor dan makanya itu harganya cukup tinggi. Kalau ini lokal kayaknya bisa lebih murah lagi deh gitu. Nah, untuk opsi lainnya sebenarnya ada juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih murah dari ori, itu bisa pakai punya Grand Livina, walaupun di beberapa kasus itu suka rembes ya gitu. Tapi entah itu emang error dari produknya atau error dari pemasangannya gitu kan, karena kan itu di dalam sini tuh ada seal karet ya. Jadi nggak tahu barangnya yang error karena KW atau pemasangannya yang ada sisa kotoran di sini, ya gue nggak tahu lah ya. Tapi pokoknya pakai Livina katanya bisa, cuman gue belum pernah coba sendiri. Itu range harganya lebih murah dari ori Yamaha. Terus opsi lainnya sendiri ada dari PIAA. Nah kalau dari PIAA dia bentuknya sama tuh kayak yang Yamaha, kurang lebih sama, nggak ada nut penguncinya kayak gini. Cuman dia uniknya itu ada magnetnya teman-teman. Jadi kalau misalnya di mesin itu ada gram-graman besi gitu, itu kesedot atau kesimpan di si filternya karena dia ada magnetnya. Selebihnya sih ya udah nggak ada fitur-fitur lain lagi sih ya, karena ya udah semuanya juga sama. Ada filternya dari sama-sama dari kertas, terus juga mungkin ada beda di kawat penyaringnya, terus ya sisanya sih sama, kayak sama-sama ada katup biar si olinya itu nggak bisa balik lagi, jadi cuma satu arah gitu. Jadi gitu sih teman-teman soal si filter olinya gitu ya, nanti kita akan pasang. Dan selebihnya sih ini sekarang gue balik lagi pakai Yamaha Loop RS4GP ya, karena kan sebelumnya ini pakai Liqui Moly yang street gitu ya. Nanti gue akan bikin reviewnya di compare sama si Yamaha Loop RS4GP karena harga HET-nya itu ya mereka mirip-mirip gitu kan. Cuman ini gue pakai RS4GP lagi karena untuk refresh feelingnya ya. Jadi si RS4GP ini akan gue jadikan sebagai oli dasar atau oli plugnya si Aster lah gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue mau coba motor 7100 atau Liqui Moly yang street race, ya akan dibandingkannya sama si Yamaha Loop RS4GP ini, karena ya emang gue sih cocoknya sama RS4GP ini ya gitu. Terus di sini ada ramuan rahasia. Deh teman-teman, ini RS4GP juga. Jadi kalau misalnya gue habis ganti kan si Acer ini 1,8 liter. Nah kalau misalnya beli kan mau nggak mau 2 liter gitu. Jadi sisanya yang gue simpen jadilah segini gitu. Karena kalau misalnya kita ganti filter oli,
Ini kita butuh 2,1 liter ya teman-teman. Jangan kurang, jangan lebih 2,1 gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman maunya cuma 2 liter doang gitu, karena nanggung kan 100 mili gitu, dapat dari mana? Ya bisa juga sih gitu. Cuman kalau gue sesuai anjuran aja 2,1 liter gitu. Terus di sini ada brake and parts cleaner buat ngebersihin area filter oli, area drainase oli gitu ya, karena untuk bongkar dan pasang itu pastiin bersih ya teman-teman area situ. Terus selebihnya sih udah, ini ada kunci torsi, kunci-kuncian, tang, corong oli, baskom oli gitu sih teman-teman. Jadi sekarang kita mulai prosesnya aja kali ya. Nah sebenarnya langkah pertama sebelum teman-teman ngebuka baut drainase ini, itu teman-teman perlu manasin si mesinnya dulu. Dipakai running aja 1-2 menit gitu, yang penting mesinnya ini udah kerasa hangat. Itu biar si oli yang di dalam sini tuh kesirkulasi dulu gitu kan. Jadi nanti pas dibuka ini ya beneran udah bisa kebuang semua olinya gitu. Kalau misalnya udah dipanasin, diangetin lah ya bahasanya, 1-2 menit sampai dipegang sini udah kerasa anget, nah baru teman-teman bisa mulai proses si drainase olinya gitu. Nah sebelumnya ini pastiin ya area sini itu udah teman-teman bersihin dulu gitu ya, karena kan ini semalam udah gua cuci dulu area sini, jadi kalau misalnya dibongkar atau apa-apa dia nggak ada sisa-sisa kerikil yang masuk ke si bagian dalam sini nih, atau masuk merusak ke drat-dratnya. Nah buat jaga-jaga juga ini teman-teman bisa semprotin si brake part cleaner ini ke area yang bakal nanti kita buka. Tuh. Ini kan karena ya dasarnya udah bersih sih ya, jadi nggak terlalu kelihatan rontoknya segimana gitu. Nah ini dia cepet banget keringnya, jadi nggak perlu teman-teman lap lagi, udah aman. Sekarang kita buka si baut drainasenya pakai kunci 12. Nah itu aja udah cukup. Kita lanjut lagi buka sampai si olinya keluar teman-teman. Nah sekedar tambahan teman-teman, ini si baut drainase oli ini sebenarnya ada dua tipe ya, dua tipe orang gitu. Kalau di luar gitu biasanya mereka langsung ganti si gasketnya atau ganti sebaut-bautnya tiap kali ganti oli gitu. Cuman ada juga yang bilang kalau misalnya itu nggak perlu diganti pun nggak masalah gitu. Karena gue juga ini sebelumnya, kebetulan ini baru terakhir kali ganti oli yang Liquimol ini gue ganti baru. Itu sebelumnya tuh udah nggak ada masalah teman-teman. Itu sampai terakhir tuh ini motor kira-kira 35.000 kilo. Nggak ada masalah, nggak ada bocor, nggak ada apapun. Dengan kondisi gasket si ring ini nggak diganti gitu. Jadi itu baik lagi ke preferensi teman-teman, si gasket si baut ini mau diganti atau enggak gitu. Cuman kalau gue sih ya selama bautnya masih sehat ya dan nggak bocor ya nggak perlu diganti juga gitu teman-teman. Dan ini tiap kali habis dilepas tadi dibersihin ya teman-teman, pastiin bagian sini itu bersih semua, nggak ada sisa-sisa debu atau kerikil yang nanti taunya malah bisa bikin bocor gitu kan. Nah terus bagian sini juga kita bersihin ya. Pokoknya dibaut sampai bersih. Nah sambil nungguin si olinya keluar semua, ini sekarang kita udah bisa buka si filter oli yang Yamaha ini dengan kunci kayak gini teman-teman. Jadi ini kuncinya murah, kodenya H901 ya ukurannya, dan ini harganya 50 ribuan kali ya. Tergantung bahannya juga, ini gue beli 50 ribu sih. Jadi dia fungsinya tuh nih, dia masuk ke sini. Nah kalau misalnya si kunci ini udah masuk, ini kita bisa juga pakai kunci sok ya teman-teman, yang gede. Terus kita buka aja langsung. Nah kan dia udah bisa ya teman-teman, bisa kebuka. Kalau udah gini tinggal teman-teman lanjutin aja diputer ke arah kiri kayak yang buka baut biasa ya. Gitu.
Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman, karena ini kayaknya udah mulai habis, netesnya udah mulai pelan-pelan, dan sekarang kita pasang si filter oli barunya gitu. Kita buka. Nah, ini penting ya teman-teman, sebelum dipasang ke si mesinnya gitu ya, si filter oli ini tuh kan ada kayak semacam ininya ya, semacam seal karetnya kan, nih di sini. Nah, ini kebetulan di K&N sendiri dia udah ada olinya. Kalau misalnya teman-teman belum ada olinya nih, ini teman-teman bisa pakai oli yang baru atau bekas. Nah, teman-teman sealnya digini dulu nih. Nah, diolesin dulu. Nah, sama di beberapa bengkel luar gitu ya, ini tuh ada yang si filternya ini dimasukin oli dulu gitu. Nah, ini gue nanti akan coba masukin oli aja kali ya ke sini, karena kan biar nanti ketika si mesinnya running di sini udah ada oli, udah basah si kertasnya, jadi dia nggak terlalu kehambat lah ya, jadi si sirkulasi awalnya gitu. Ini mau gue takar dulu 100 mili, akan gue coba masukin ke sini, dia muat atau enggak. Jadi kalau misalnya di sini muat 100 mili, nanti dimasukin oli di atas, tinggal langsung pas 2 liter aja gitu teman-teman. Oke, jadi ini kurang lebih udah 100 mili ya teman-teman, udah dipisahin 100 mili, dan kita akan coba masukin dulu ke si filternya sini. Oke, masuk teman-teman. 100 mili masuk ke sini, dan sebelum kita pasang ke sini, ini pastiin si area sini nih, ini udah bersih ya teman-teman. Tuh, ini tadi kebetulan udah gua lap juga. Jadi harusnya sih udah aman ya. Terus sekarang kita tinggal masukin si filter K&N-nya. Nah, karena ini udah diisi oli tadi 100 ml, jadi ketika nanti teman-teman masukin dan ada leber-leber oli dikit ya nggak apa-apa lah. Nanti kita di atas tambahin lagi aja dikit. Gitu. Nah, untuk si filter oli sendiri ini ada kekencangan torsinya ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu kenceng-kenceng banget, karena sebenarnya diputar pakai tangan sampai mentok pun itu dia udah bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kunci torsi dan mau pakai kunci torsi, ini kekencangannya 17 mili ya teman-teman. Nah, ini kita udah setel 17 mili. Kita coba kencengin. Nah, ini udah ya teman-teman, 17 mili gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau lebih kenceng dikit lagi, ya udah deh kasih misalnya 10% lebih kenceng gitu. Jadi kira-kira 18 mili, 18, sekian gitu. Kita tambah lagi jadi 17,5 aja ya, kita tambahin setengah aja, nggak perlu sampai 10%. Nah, ini udah. Ini sih harusnya udah aman ya, udah nggak akan kenapa-napa karena torsinya udah sesuai gitu. Nah, kalau yang atas udah, ini kita lanjut ke yang bawah teman-teman. Sama yang bawah juga ini harus kita bersihin dulu ya. Tuh, kalau baut dan area kontak penutupnya udah bersih, baru bisa kita masukin si bautnya ini nih. Kalau untuk baut drainase ini dia kekencangan torsinya beda ya teman-teman. Kalau yang ini 20 Nm gitu. Jadi ini udah di set juga nih di 20, tinggal kita kencengin aja. Kalau ini pakai kunci 12. Nah, ini udah kenceng ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk baut-baut ini tuh dia nggak perlu kenceng-kenceng banget ya teman-teman. Jadi dia ini nanti udah ngunci juga, dia ini lama-lama juga ngunci. Ini sebelumnya gue cuman kasih 20 Newton juga gitu ya sesuai, dan ketika gue buka ya keras juga gitu. Jadi kayak teman-teman nggak perlu khawatir kayak aduh nanti kayaknya bakal lepas atau gimana, kayak enggak, itu 20 Newton itu dia udah ngunci. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin lagi ya udah 10%-nya aja 22 Newton gitu. Terus yang ini berarti tadi 18, sekian atau 19 Newton lah gitu. Jadi ya sebenarnya untuk dua ini nggak perlu kenceng-kenceng banget gitu. Karena ada satu kasus gue nemu di grup Facebook gitu ya. Dia ngencengin si baut drainase oli ini. Ininya sampai pecah teman-teman. Oil pan bawahnya tuh di sini tuh sampai pecah, retak gitu. Jadi saking kencengnya dia ngencengin,
itu dia sampai pecah sendiri. Kayak gitu kan kayaknya nggak lucu juga ya. Jadi kayak ya udahlah seperlunya aja. Jadi kencengin seperlunya biar teman-teman nanti pas ngebuka lagi ini nggak susah gitu. Nah kalau misalnya tadi udah kenceng, solusinya udah sesuai, ini kan ada banyak oli netes-netes gini ya. Nah ini teman-teman semprot lagi pakai brake cleaner yang tadi gitu. Fungsinya biar apa sih harus dibersihin gini gitu kan sebelum pasang dan sebelum maksudnya sebelum pasang dan setelah dipasang nih kenapa harus dibersihin terus gitu ya? Karena kalau misalnya habis dibongkar gini dalam kondisi bersih terus tiba-tiba ada yang bocor, ada yang rembes, nah itu ketahuan teman-teman. Kalau misalnya kotor dibiarin bekas oli netes-netes di mana-mana kan nggak ketahuan gitu. Udah dipakai jalan jauh, ternyata baru dipakai baru ketahuannya setelah beberapa kilometer kemudian gitu, kok rembesnya hilang-hilang gitu kan. Jadi setelah dipasang lagi, bersihin lagi nih kan kayak ini udah kelihatan nih nggak ada bekas rembesan oli lagi. Nah itu jadi kalau misalnya nanti start awal ada rembes ya udah berarti itu ada masalah gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya di sini udah selesai, yaudah kita tinggal lanjut ke sebelah sana untuk ngisi 2 liter yang tadi. Oke, jadi ini udah beres ya teman-teman. Tadi oli barunya udah diisi. Terus teman-teman pastiin aja kalau misalnya si indikator oli ini dia nggak ada atau nggak kurang dari garis coakan yang bawah sini ya gitu. Karena ini minimal, jadi pastiin aja ada di antara tengah-tengah ini gitu. Nah kalau misalnya ini kapasitasnya udah oke gitu kan, terus teman-teman bisa coba tes running. Terus jangan lupa juga untuk si trip oilnya direset juga ya teman-teman, karena kan mungkin banyak yang kelupaan nih habis ganti oli. Terus tripnya nggak direset, terus nanti pas jalan beberapa kilo udah waktunya reminder otomatis, nanti si olinya kedap-kedip terus kan bingung gitu. Nah ini jangan lupa untuk di reset. Nah kalau misalnya tadi ini udah di running sampai temperaturnya 2 bar ya, sekitar 2 menit lebih. Ini teman-teman sekalian cek juga gitu di bagian bawah sini nih, tuh. Dia ini ada bocor atau enggak gitu kan. Ini kan bersih kebetulan nih. Untungnya bersih ya, nggak ada rembes, nggak ada apa. Jadi ya udah ini berarti clear tuh, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Terus ya udah selebihnya sih tinggal beres-beres aja sisanya gitu. Jadi ya begitulah cara ganti filter oli di Yamaha R25 ya teman-teman. Ini fairing sebenarnya nggak harus dibuka. Ini gue buka biar kelihatan lebih jelas aja gitu. Dengan kondisi fairing terpakai pun masih bisa dibongkar pasang itu filter olinya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan gue coba jawab dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.